Kenapa orang di akhirat orang kafir tidak dapat apa-apa, seteguk air pun gak dikasih? Sebab di dunia sudah memerdekakan nafsunya. Siapa memerdekakan nafsunya, mau apa saja dia buat, meminggirkan mau Allah, di akhirat satu pun mau dia tidak dipenuhi oleh Allah SWT. Kan sudah bebas kau dulu, puas di dunia. Ngapain di akhirat kamu minta sama saya? Justru orang yang menekan nafsunya untuk mau mentaati aturan Allah, di akhirat nanti semua maunya diberi oleh Allah. Maulana ya Maulana ya Sami' du'ana, Maulana ya Maulana ya Sami'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wa salatan wa salaman ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'. Baginda Rasul bersabda, siapa keluar untuk mendapatkan ilmu, orang itu adalah orang yang berjihad fi sabilillah sampai dia kembali ke tempatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala jihad dari Allah SWT. Amin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para ulama, tuan-tuan guru, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah SWT. Hari ini ada Saling Sapa TV, ada Egis Purnama. Ini TV satu lagi, TV apa ini? Salwa Channel. Ya, di zaman digital ini dakwah bisa disebarkan ke seluruh dunia. Mudah-mudahan semakin banyaklah umat Islam yang follow, subscribe media-media Islam daripada kita subscribe media-media maksiat. Paling tidak orang-orang yang menonton acara-acara agama hatinya berubah jadi lembut, mendapat hidayah, dan semua pahalanya untuk orang-orang yang menyebarkan dakwah itu. Wajiblah kita bersyukur pada Allah SWT. Salawat dan salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain Allah, semua disebut makhluk. Al-Khaliq, sang maha pencipta, itu cuma satu. Satu-satunya, yaitu Allah. Tidak ada yang lain. Selain Allah, semuanya makhluk. Dari yang paling besar Arash, kursi, langit, alam semesta, galaksi, tata surya kita, bumi, sampai makhluk satu sel, mikroba, semuanya disebut makhluk. Al-Khaliq hanya satu, Allahu Akbar, satu-satunya. Dari 18.000 jenis makhluk, yang paling agung dan paling mulia adalah manusia. Laqad karramna bani Adam. Sungguh kami Allah telah memuliakan anak cucu Nabi Adam, yaitu manusia. Dan manusia makhluk paling mulia. Dari makhluk yang namanya manusia yang paling mulia itu 7,6 miliar. 1,7 miliar mengucapkan 2 kalimah syahadat. Mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mereka inilah manusia-manusia paling mulia. Alhamdulillah, dari 1,7 miliar itu kita termasuk di dalamnya.
Kemuliaan orang beriman tidak ada bandingannya dengan makhluk yang lain. Bahkan dibanding malaikat, orang beriman lebih mulia. Kenapa? Karena malaikat kerja untuk kita. Malaikat itu kerja untuk kita. Malaikat Jibril alaihissalam mengantar wahyu kepada 124.000 nabi dan rasul. 313 diantaranya rasul. 25 rasul pilihan yang wajib kita kenal nama-namanya, meskipun tidak berturut-turut. 5 rasul ulul azmi. 1 sayyidul anbiya wal mursalin. Semua makhluk Allah itu orang beriman paling mulia. Malaikat kerja untuk manusia. Malaikat Jibril antar wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran namanya. Untuk apa itu Quran? Untuk manusia. Hudal linnas. Untuk memberi petunjuk kepada manusia. Quran itu untuk kita. Selain hudal linnas, hudal lil muttaqin. Petunjuk untuk manusia. Tapi tidak semua manusia mau mengikuti Quran. Hanya 1,7 miliar yang beragama Islam, yang mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dari 1,7 miliar tidak pula semua mau tunduk dan patuh pada Quran. Yang betul-betul tunduk dan patuh pada Quran disebut orang muttaqin. Orang apa? Muttaqin. Maka Quran itu hudal lil muttaqin. Meskipun Quran itu hudal linnas. Allah mau Quran itu jadi pedoman bagi semua manusia, tapi tidak semua manusia mau tunduk dan patuh pada Quran. Kenapa sih manusia nggak mau taat sama Quran? Nggak mau taat sama Nabi? Karena nafsunya melawan. Wa nafsin tunazi'uh. Nafsunya melawan. Nah, kenapa kita lebih mulia kita dari malaikat? Karena malaikat nggak punya nafsu. Dia sudah diprogram oleh Allah. La ya'sunallah. Tidak berani maksiat sama Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka kerjanya hanya apa yang diperintah Allah aja mereka kerja. Di luar perintah Allah dia nggak mau buat. Kayak robot dia sudah diprogram. Tidak ada punya nafsu. Jadi tidak ada pemberontakan jiwa malaikat terhadap Allah. Manusia diberi nafsu. Melawan. Wa nafsin tunazi'uh. Nafsu nggak mau taat. Sehingga seumur hidup manusia yang beriman harus melawan nafsunya terus menerus. Nafsu itu harus ditekan supaya siang malam dia mau mentaati Allah Subhanahu wa taala. Sampai satu saat nanti nafsu itu tidak berdaya lagi. Betul-betul sudah tunduk dan patuh. Itu tingkatnya nafsunya disebut nafsul mutmainnah. Apa namanya? Nafsul mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah turji'i. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Rupanya masuk surga yang dipanggil bukan orang. Enggak dibilang ya ayuhan nas udkhulul jannah, manusia masuk surga, enggak ada ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulul jannah, orang beriman masuklah surga, enggak ada ayatnya. Tapi ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hai nafsu yang terkendali. Jadi yang dipanggil itu nafsunya. Kalau kamu sudah terkendali dengan iman dan takwa, hanya berbuat menurut aturan Allah dan Rasul saja, nggak mau yang lain-lain, nafsunya udah nggak liar lagi. Tapi perjuangannya berapa lama itu? Berpuluh tahun. Irji'i ila rabbik. Datanglah kepada Tuhanmu. Radiyah dengan ridho. Tidak akan mau ridho tunduk dengan aturan Allah dan Rasul kalau nafsunya belum mutmainnah. Kalau nafsunya masih nafsu bejat, nafsul amarah, nafsul lawamah, nggak mau. Memang harus dipaksa dia. Kalau kamu sudah bisa punya nafsul mutmainnah, kita sudah dapatkan nafsul mutmainnah dengan latihan bertahun-tahun mentaati Allah, mentaati Allah, mentaati Allah. Kalau sekali-sekali keluar jalur melawan Allah, balik, tobat, nangis, rujuk. Sehingga akhirnya nafsu itu betul-betul terkekang dengan aturan Allah. Kalau kamu sudah punya nafsul mutmainnah, diceritakan oleh Allah di Quran, baru kita mau mendatangi Allah dengan ridho.
Kalau enggak ya tetap terpaksa. Sholat terpaksa, puasa terpaksa. Memang harus dipaksa. Wong nafsunya belum mutmainnah kok. Yang sholat dengan ridho, puasa dengan ridho, sedekah dengan ridho, itu orang yang sudah nafsunya mutmainnah. Sebelum itu ya kita paksa. Dilawan nafsu itu. Itulah beda kita dengan malaikat. Kita punya perjuangan melawan nafsu, mereka nggak punya. Maka lebih tinggi derajat kita dari mereka. Irji'i ila rabbiki radiyah mardiyah. Kalau kamu datang dengan ridho kepada Allah, karena nafsu kita ini sudah mutmainnah, baru Allah ridho kepada kita. Jadi memang kita dulu yang ridho sama Allah, baru Allah ridho sama kita. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu dalam golongan hamba-hambaku yang diridhoi Allah. Wadkhuli jannati, masuklah ke surgaku. Siapa yang masuk surga? Nafsul mutmainnah. Kita berharap mati sampailah kita paling tidak nafsul mutmainnah, paling tidak. Kalaupun nggak sampai situ, wala tamutunna illa wa antum muslimin. Paling tidak jangan ngelawan lah sama aturan Allah. Jangan ngelawan lah, nggak kita buat apa, kita fasik ya tapi tidak kafir. Berharaplah kita sangka baik sama Allah. Mudah-mudahan sebelum mati dianugerahkan pada kita nafsul mutmainnah. Nah, malaikat itu kerja untuk kita. Malaikat Jibril antar risalah dari Allah untuk kita. Malaikat Mikail cari rezeki. Rezeki siapa? Rezeki kita. Yang jauh didekatkan, yang di bumi ditumbuhkan, yang di langit diturunkan. Yang di dekat dimasukkan ke mulut kita. Siapa yang atur itu semua? Malaikat. Siapa namanya? Mikail. Dia kerja untuk kita. Kiraman katibin, catat amal. Amal siapa? Amal kita. Orang kafir gak dicatat, buat apa? Orang kafir gak dicatat karena gak dibongkar di akhirat. Gak diperlukan itu catatan amal orang kafir. Orang kafir itu kalau berbuat baik di dunia langsung dibalas di dunia, habis impas. Nggak ada perhitungan di akhirat. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Di akhirat nggak dapat perhitungan apa-apa, nol. Mereka akan nuntut sama Allah. Kan kami pernah berbuat baik, pernah sedekah, pernah nolong orang. Ya kan udah kubayar di dunia, kata Allah. Maka tidak usah heran kalau orang kafir sedekah, orang kafir berbuat baik, hidupnya makin makmur, sehat, makin kaya, dan kita nggak perlu iri. Oh, kenapa dia itu nggak pernah apa-apa, nggak beriman sama Allah kaya? Karena dia untuk dunia ini aja. Sedangkan kita itu 3 macam. Kita berbuat baik, ada yang dibalas di dunia. Puncaknya nanti, sisanya di akhirat. Ada yang tidak dikasih di dunia, kita berbuat baik, dibayarnya di kubur. Puncaknya di akhirat. Ada orang berbuat baik di dunia, dibalasnya di akhirat. Di dunia nggak dibalas, di kubur nggak, akhirat. Itu bedanya kita dengan mereka. Mereka itu hidup di dunia seperti surga. Ini dunia, ad-dunia sijnun mu'min, penjara bagi orang beriman. Wa jannatun kafir, dan surga bagi orang-orang kafir. Nah, kita ini hidup di penjara. Bagaimana hidup di penjara? Nggak bebas. Bertamu, ada jam bertamu, nggak bisa bebas. Menerima tamu ada jamnya, betul. Lewat jamnya nggak boleh. Bininya pun nggak boleh jumpa kalau udah lewat jam tamu. Diatur, makannya diatur, menu mana ada menu orang penjara, terserah penjara mau masakin apa. Betul. Di penjara dulu di Medan, saya guru di penjara itu. Makannya apa? Sayur kangkung sama tali-talinya dimasak semua. Nggak ada waktu mencincang-cincangnya itu, nggak ada waktu. Karena memberi makan 8.500 orang sehari. Bagaimana mau memberi makan 8.500 orang, mau macam istri kita masak kangkung diiris gitu. Mau berapa lama siapnya? 7 jam nggak siap. Kalau istri kita nyincang tomat kayak bunga mawar dibikinnya di atas meja. Orang penjara mana ada? Cepak, udah syukur dicincang. Kadang-kadang bulat aja dimasukkan gitu. Namanya orang penjara. Makan terserah bos. Tidur jam 10 mati lampu, cek. Nggak boleh kelayapan lagi. Habis maghrib masuk dalam sel, kunci. Itu aturan, namanya hidup di penjara. Mau pakai baju pun nggak bebas. Mau jumpa istri nggak bebas. Tidur, makan semua diatur. Kita ini di dunia ini begitu. Kita seperti hidup dalam penjara. Mana boleh sembarangan makan. Mana boleh sembarangan minum.
Pakai baju pun nggak boleh sembarangan, semauan kita. Harus semaunya Allah dan Rasul. Diatur. Syarat menutup aurat, hilang warna kulit, hilang bentuk tubuh. Kalau syarat nggak cukup, nggak dihitung berpakaian. Ada orang pakai baju longgar, tapi plastik. Dihitung berpakaian, apa dihitung telanjang? Dihitung telanjang. Ada orang pakai baju kulit tebel memang, tapi ketat, cenut. Dihitung berpakaian itu telanjang. Jadi berpakaian pun bukan menjadi hak kita mengaturnya. Allah dan Rasul yang atur. Nah, karena hidup di penjara. Sedangkan orang kafir di dunia ini kayak surga. Di surga itu mana ada dilarang? Nggak ada dilarang di surga. Tidak ada larangan di surga. Minum khamar dilarang di dunia. Di akhirat khamar itu satu sungai. Satu sungai khamar. Tapi tidak memabukkan. Lezat diminum, manis. Harum. Di dunia orang minum khamar. Di akhirat tidak boleh minum khamar lagi. Nggak masuk surga, dia gimana dia mau minum? Minum nanah dan kencing. Nanah dan darah yang mendidih dibakar di neraka jahanam. Itu minumannya. Nggak bisa sembarangan. Kenapa orang di akhirat orang kafir tidak dapat apa-apa? Seteguk air pun nggak dikasih. Sebab di dunia sudah memerdekakan nafsunya. Siapa memerdekakan nafsunya, mau apa saja dia buat, meminggirkan mau Allah, di akhirat satu pun mau dia tidak dipenuhi oleh Allah SWT. Kan sudah bebas kau dulu, puas. Di dunia, ngapain di akhirat kamu minta sama saya? Justru orang yang menekan nafsunya untuk mau mentaati aturan Allah, di akhirat nanti semua maunya diberi oleh Allah. Lahum fiha fakihatu wa lahum ma yad'un. Apa saja yang mereka minta di sorga diberi Allah. Kalau orang-orang yang mengingkari Allah, nggak ada aturan, macam mana? Dia mau makan apa aja boleh. Babi dimakannya, anjing dimakannya. Coba, kencing pun mau dia minum supaya cantik, kata minum kencing. Coba, bagaimana orang begini? Nikah nggak perlu, zina aja. Mau mabuk dia mabuk, mau korupsi dia korupsi. Apa urusan sama dia? Nggak ada urusan. Akhirat nanti. Apalagi dia bilang akhirat cuman ramalan-ramalan saja. Paham sampai sini? Bedanya kita dengan malaikat, kita berjuang mati-matian untuk mentaati Allah melawan nafsu. Sementara malaikat mentaati Allah, nggak ada lawannya. Memang begitu aja dia diprogram untuk taat sama Allah. Ada malaikat yang diciptakan Allah untuk tawaf di Baitul Ma'mur. Dari mulai hari diciptakan dia tawaf sampai hari kiamat tawaf terus, nggak berhenti. Nggak ada kerja lain. Nggak sholat, nggak pernah kerja lain. Tawaf aja sampai hari kiamat. Makanya manusia lebih tinggi. Sekarang saya tanya, mana lebih tinggi derajat malaikat dengan orang beriman? Orang beriman. Assalamualaikum. Bersama Saling Sapa TV.